Mari buka firman Tuhan dulu sebagai dasar pada Yohanes pasal yang pertama. Lihat pada ayat yang ke-14 dari Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14. Hari ini dalam 2 session saya ingin memberikan akan landasan dasar untuk kita bisa belajar. Lalu kemudian setelah break makan siang Anda harus ikut tes singkat. Saya minta semua bisa mengikutinya. Dan besok Selasa, Rabu, Kamis kita akan belajar lagi setiap hari 3 session. Khusus bagian saya setelah break makan siang saya teruskan sehingga sore Anda tidak usah ada session. Dan ini dari pengalaman tahun lalu di mana teman-teman part-time, para hamba Tuhan yang ikut, mereka merasa lebih baik begitu sehingga mereka bisa belajar lebih banyak lagi. Dan kita tahu beberapa dari mereka cukup jauh rumahnya sehingga untuk bolak-balik ke Ungaran sedikit mengganggu. Dan saya percaya dengan pengertian kita semua akan memberkati mereka. Amen, saudara? Oke, Yohanes pasal yang pertama, lihat pada ayat yang ke-14. Alkitab berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saya pernah sampaikan ayat ini minggu yang lalu, saya pernah bacakan. Alkitab mengatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia atau telah menjadi daging. The word become flesh. Firman itu jadi daging, dan Yohanes berkata, and we beheld his glory. Dan kami melihat akan kemuliaannya. Nah, saya ingin mendasari akan apa yang kita akan pelajari bersama dalam satu minggu ini dengan satu konsep yang sangat dasar sekali. Dengar baik-baik bahwa kita ini hidup di dunia di mana begitu banyak orang yang hidup bukan dalam alam rohani. Mereka itu hidup dalam alam jasmani dan total manusiawi karena mereka manusia. Alkitab mengatakan bahwa sampai kemudian firman jadi daging, baru kita bisa melihat akan kemuliaannya. Alkitab berkata, the word become flesh and we beheld his glory. Firman itu jadi daging dulu, baru kita melihat akan kemuliaannya. Nangkep saudara? Jadi kalau Anda dan saya belajar dalam 6 bulan ini, saya minta yang diterima bukan teorinya, tapi setiap kali Anda dengar firman disampaikan, kebenaran dinyatakan, minta Tuhan cepat-cepat ini bisa didigest, dicerna dalam roh kita, supaya pada hari yang sama kalau perlu, kita ini menjadi pelaku firman. Dan firman yang kita dengar, yang kita terima, jadi daging dalam kehidupan kita. Realitanya itu ada di dalam kehidupan kita. Kita tidak mau hanya berteori, tapi kita mau bahwa the word become flesh, firman itu menjadi daging, kenyataan di dalam kehidupan kita. Amen, saudara. Jadi kalau ini dimengerti akan lain sekali. Ya, kalau ini hanya 6 bulan soalnya, kalau ini tidak sungguh-sungguh jadi daging, Anda nggak terima banyak. Sekolah teologi sekarang kira-kira butuh waktu 3-4 tahun untuk Anda katanya punya capability jadi hamba Tuhan. Bayangin yang 3-4 tahun itu Anda sekarang harus diperas begitu rupa tinggal 6 bulan. Dan 6 bulan ini saya mengatakan kita memilih akan bagian di mana firman itu menjadi daging. Semua yang tidak membuat firman jadi daging, sementara kita sisihkan. Biarkan lembaga lain yang menangani kalau mereka mau. Yang kita ada hanya 6 bulan. Dan ini harus jadi realita bahwa firman itu harus menjadi daging. Ketika firman jadi daging, Alkitab berkata, and we beheld his glory. Dan kita melihat akan kemuliaannya. Nangkep saudara ya? Kalau ini tidak terjadi, nggak akan terjadi apa-apa. Ibu Ruth tadi bersaksi bagaimana tahun lalu diremukkan melalui siswa-siswa. Itu the word become flesh, saudara. 6 bulan kemudian dia jadi orang yang berbeda.
Makanya kita selama seminggu ini berkata tahun ini agak sedikit enak ini, orangnya sopan-sopan, kalau makan tidak sikat sana sikat sini. Tahun lalu saudara, telur hilang, daging hilang. Ada orang komplain karena banyak hal yang terjadi. Nah itu betul-betul membentuk itu saudara. Kalau firman nggak dari daging, keluar kepahitan saudara. Tapi the word become flesh, firman jadi daging, itu yang kita mau. Jadi 6 bulan ini tolong Anda belajar dengan baik. Tapi cara belajarnya bukan begini, saya mau nambah pengetahuan saya, nggak ada gunanya. Yang kita mau supaya kita belajar adalah bagaimana firman menjadi daging, itu aja. Kalau itu terjadi, Anda keluar dari sini, hidupmu pasti berubah. Amen. Kalau enggak, tambah pinter saudara, repot. Oke, sekarang lihat 1 Yohanes pasal yang pertama. Masih Yohanes yang sama. Lihat apa yang dia katakan. Pasal pertama, 1 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama. 1 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan perhatikan, yang telah kami raba. Anda lingkari kata raba itu dengan tangan kami. Tentang siapa? Firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepadamu. Jadi orang ini bicara tentang firman itu bukan di awang-awang saudara. Oh ini teorinya begini, oh ini firman begini. Dia tidak bicara tentang teori yang tinggi. Dia berkata yang kami tuliskan, yang kami beritakan, yang kami khotbahkan. Dia berkata yang telah kami lihat dengan mata kami, bukan apa yang mata orang lain lihat. Dia berkata kami lihat dengan mata kami. Dia berkata yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami. Dia sungguh-sungguh touch the word. Itu firman jadi daging saudara. Luar biasa. Itulah sebabnya dalam Injilnya dia mulai dengan berkata, the word become flesh and we beheld his glory. Firman jadi daging dan kita melihat akan kemuliaannya. Beberapa waktu yang lalu saya di Jakarta ketemu dengan teman lama saya. Saya perhatikan begini saudara, ini warning, peringatan buat Anda sekalian. Orang yang pernah mencicipi kasih karunia Allah secara luar biasa, lalu dalam perjalanannya itu goyang-goyang, belok sana, belok sini, sampai akhirnya jadi Kristen biasa-biasa, dari bekas orang yang tidak biasa-biasa, jadi biasa-biasa, itu akhirnya punya satu penyakit yang sama di mana-mana. Apa itu? Teorinya banyak. Penyakitnya di mana-mana sama, teorinya banyak, dan merasa paling benar sendiri. Tapi dia sendiri nggak ngapa-ngapain. Satu hari kami ketemu dan dia mulai sharing dengan bahasa tinggi dengan saya. Dan ada Pak Adi Sutanto pada waktu itu. Pak Adi juga berkata, saya lama-lama dengar kamu ngomong tambah pusing kepala saya. Coba ini Pak Petrus Agung suruh dengerin dah, supaya mungkin dia lebih pinter, ngerti maksudmu apa. Saya ini sudah kuliah sampai doktor, kagak ngerti kamu ngomong apa. Jadi dia ngomong begini, saya punya visi, dia pakai istilah apa ya? Excellent Christian in the marketplace. Wah, ini visi saya. Orang Kristen yang excellent dalam masyarakat, dalam marketplace. Waduh, saya berkata, iya tinggi sekali, tinggi sekali, sampai nggak kelihatan ini apa maunya. Terus saya berkata begini, coba kamu jelaskan dengan bahasa yang lebih simple, karena aku ini kok lama-lama tambah bodoh dengan begitu-begitu. Coba jelaskan maksudmu apa. Ini orang dulu luar biasa, sekarang juga masih merasa luar biasa. Menurut saya biasa-biasa sebetulnya. Dan dia berkata begini, dia kerja di sebuah perusahaan saudara, dan dia berkata gini, saya ingin melihat orang Kristen itu ya, dalam pekerjaannya, dia luar biasa, jujur di tempat kerjaan, tidak pernah nyuap, rohaninya baik, dan kemudian memenangkan jiwa-jiwa.
dan melayani Tuhan. Itu maksudnya. Oh, saya berkata, kalau gitu ngerti. Itu bahasa tingginya itu excellent Christians in the marketplace katanya. Oh, tinggi sekali. Oke. Terus ya saya lagi menggumulkan ini. Konsepnya bagaimana? Saya bilang simple konsepnya. Dia kaget saudara. Ada orang pinter nih, kok simple katanya. Oh, simple, saya berkata. Saya ngomong begini, kamu kerja di mana? Di perusahaan ini. Gampang. Kamu mau excellent? Di depan siapa dulu? Saya berkata. Ya di depan dunia, kita excellent. Gampang, saya berkata. Kalau itu visi, nggak perlu digumulkan. Cukup dipraktekkan dan dibuktikan. Dia kaget saudara. Maksudnya apa? Gini gampang. Hasilkan uang sebanyak-banyaknya untuk bosmu. Anda kerja. Sampai bosmu berkata, kalau ini orang hilang, aku rugi. Karena menghasilkan uang banyak untuk perusahaan. Bosnya orang kafir. Dan perlu uang dan cari duit. Jelas itu. Yang kedua, menangkan jiwa sebanyak-banyaknya. Dan hiduplah dalam integritas di dalamnya sama. Kayak Daniel, orang gak mendapati kesalahannya. Terus dia mikir gini, oh ya kalau jiwa-jiwa ada. Ini sudah ada satu yang agak simpati sama Kristen. Satu itu agak simpati. Terus yang kedua, perusahaan. Bosku itu kurang menghargai orang. Aku ini sudah kerja bagus, tapi kurang dihargai. Dan ini aku mau keluar. Saya berkata, oh ngerti aku. Kamu tahu problemmu? Problemmu adalah dirimu sendiri. Dan itu pikiran muluk-muluk kamu buang. Nanti kamu tua nganggur, mikir kayak begini, nggak pernah nyampe apa-apa. Yang penting saya berkata orang dunia, realitanya mana? Tidak usah ngomong teori macam-macam, realitanya dari buahnya kamu akan dikenal. Simpel kan saudara? Kita nggak usah berteori yang macam-macam. Yang penting firman jadi kenyataan dalam kehidupan kita. The word become flesh. That's it. Anda boleh teori apapun, yang penting itu buahnya. Orang itu pengen lihat buahnya, Tuhan juga pengen lihat buahnya. Itu aja. Jadi 6 bulan ini Anda mesti belajar cepat. Jangan lamban saudara. Semua kebenaran yang Anda terima, Anda mesti cerna dengan baik dalam rohmu. Kesanggupan saudara mencerna dengan baik akan membuat dengan cepat Anda menjadi pelaku firman oleh karena pertolongan Roh Kudus. Nanti 6 bulan ini bisa efektif saudara. Sebab kalau tidak, kita hanya teori dan tidak ada hasilnya. Nah, sekarang buka Yohanes pasal yang ke-8. Dulu saya paling malas baca Injil Yohanes saudara. Karena banyak perkataan Tuhan di dalamnya. Tapi setelah makin dewasa, saya paling suka Injil Yohanes. Karena dengan ini kita akan makin kenal Tuhan lebih dalam lagi. Amen. Yohanes pasal 8. Lihat ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-33. Dari Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-33. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Lihat, ini perkataan ditujukan kepada orang percaya. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saya sengaja bacakan sampai seluruh perikop ini selesai supaya Anda tahu konteksnya. Nah, saya baca terjemahan yang lain yang kalimatnya bagus sekali, ekspresinya bagus. Alkitab berkata begini, then Jesus turned to the Jews who had claimed to believe him. Yesus berpaling kepada orang-orang Yahudi
yang mengklaim dirinya, mengaku dirinya telah menjadi percaya. Dan dia berkata begini, if you stick with this, kalau engkau tahan setia, tetap pada hal ini, living out what I tell you, menghidupi apa yang pernah aku sampaikan kepadamu, you are my disciples for sure, engkau sungguh-sungguh adalah muridku, then you will experience for yourself the truth. Lalu kemudian kamu sendiri akan ngalami sendiri akan kebenaran itu, and the truth will free you. Dan kebenaran yang kamu alami itu akan memerdekakan kamu. Jadi pengertian menerima kebenaran di sini bukan menerima teori, saudara, tapi mengizinkan Roh Tuhan membawa kita pada pengalaman kebenaran. Nangkep, saudara? Jadi bukan cuman, oh Tuhan itu siapa, apa, itunya penting. Tapi yang Tuhan mau, yang memerdekakan Anda dan saya, kalau kita mengizinkan Roh Allah itu membawa kita mengalami yang namanya kebenaran secara pribadi dalam hidup kita. Nah, saya cerita pada saudara sekarang, bagaimana, kenapa kita buat sekolah semacam ini. Saya berkata tadi, karena kita ingin melihat the word become flesh, jadi kenyataan dalam kehidupan semua kita. Tapi sebetulnya sekolah ini pun dimulai oleh karena Tuhan. Lebih dari 100 tahun yang lalu, kompleks Getsemani ini sebetulnya sekolah Alkitab, saudara, yang didirikan oleh misionari dari Jerman kalau nggak salah ya, Sending. Dan mereka start di sini. Terus ada rumah sakit segala macam. Kalau Anda ke pohon besar di samping sebelah kanan saya itu dulu adalah kamar mayat. Sekarang di bawahnya juga ruang-ruang mayat. Orang-orang yang mati dagingnya berdoa di sana atau mau mati dagingnya. Setelah sekian waktu, akhirnya singkat cerita yayasan ini yang ambil akan tanah ini untuk bukit doa. Pak Samuel Elkanah almarhum sebetulnya sudah cukup lama dapat visi dari Tuhan bahwa di tempat ini juga akan ada sekolah. Dan saya belajar dari kesalahan sebetulnya, karena pada waktu itu beberapa tahun yang lalu saya merasa Tuhan dorong untuk punya sekolah. Nah, Anda harus belajar ini. Kalau Tuhan dorong sesuatu, tidak berarti bahwa seketika itu juga Anda harus kerjakan. Ya. Anda mesti cek lagi kapan Tuhan, waktu yang terbaik dari Tuhan untuk kita menggenapi apa yang Tuhan katakan. Alkitab mengatakan bahwa ada dua macam binatang yang sebetulnya harus Tuhan itu urusi. Yang pertama keledai, yang kedua kuda. Kalau keledai itu lambannya luar biasa, ditendang malah mundur, saudara. Ditarik malah mundur, disuruh mundur malah maju. Ini keledai susah, bego sekali. Jadi lamban sekali. Tapi yang kedua adalah kuda. Kuda itu ditarik sedikit talinya, langsung kabur. Maunya begitu. Lah saya ini kayak kuda, saudara. Jadi kalau dengar sedikit, maunya kepengen lari cepat. Saya sadari betul, dan itu yang Tuhan sampai kursi saya luar biasa. Makanya saya berdoa minta dipaksa tuh gara-gara itu. Kadang-kadang dia berkata sedikit, langsung belum jelas, saya kabur, boom, saya kerjain. Nah apa yang saya buat? Saya mulai nangkep tentang visi sekolah Alkitab. Tanpa tanya Tuhan lebih jauh dalam ketidakmatangan yang ada pada waktu itu, tanpa bergumul bentuknya seperti apa, saya pikir saya buat sekolah teologi. Saudara tahu, dan kita buat yang terbaik yang kita bisa. Ini ada 3 lulusannya. Kita buat cuma setahun ya, setahun 6 bulan. Setahun ya, setahun. Kita pakai nama STTS. Sekolah Tinggi Teologia Sangakala. Tapi orang berkata itu STTS artinya sekolah tahu-tahu selesai. Setahun bubar, saudara. Saya sendiri. Kenapa? Saya cerita apa adanya ya. Pada waktu itu kita tahu di Ungaran ini ada sekolah Alkitab milik Sinode JKI. Dan saya berkata begini, ini saya ngomong dengan Pak Adi Sutanto. Pak Adi, ini siswanya campuran. Ini Pak Yeremia dulu pernah nimba ilmu di sana ini. Dari lulusan SD sampai SMA dicampur jadi satu. Saya berkata nggak bisa begini dong. Itu harus dipisah karena cara berpikirnya berbeda, karena tingkat edukasinya berbeda. Lalu saya berkata, boleh nggak kami pegang aja yang SMA ke atas,
kita buat S1-nya. Pak Adinya setuju, saudara. Lalu kita kerjakan, ternyata yang lain tidak terlalu mendukung. Jadi selama setahun kami mulai sekolah itu pergumulannya berat sekali, karena tentunya justru dari teman-teman hamba Tuhan di sinode. Saudara bisa bayangkan kalau hidup Anda itu jadi bahan pergunjingan orang yang tidak menguntungkan. Selama setahun kami coba bertahan. Kita panggil guru-guru yang the best di sekitar ini, dan lulusan kami, Victor tuh nikmati hasilnya. Itu masuk ke Abial itu nggak usah dikurangi, apapun yang didapat itu lompat langsung diterima, karena dosennya dari mereka banyak dan dari berbagai tempat. Dan pada waktu itu, saudara, saya melihat, waduh, ada yang salah. Setelah setahun jalan, kita habiskan dana begitu banyak. Setelah setahun jalan, saya berkata, keliru ini saya. Nah, Anda kalau kelak jadi pemimpin, saya mau beritahu saudara sesuatu. Kalau Anda keliru, yang korban bukan dirimu sendiri, anak buahmu. Jadi ini korban-korban saya di belakang, saudara. Saya undang mereka. Tapi saya bersyukurlah Tuhan baik, sehingga hari ini mungkin tidak ada sakit hati ya. Karena Tuhan yang promosi mereka dengan caranya sendiri. Luar biasa. Nah, tapi itu kesalahan, saudara. Fatal yang saya buat. Saya belajar dari banyak kesalahan sebetulnya. Dan saya akhirnya berkata, waktu kita rapat sidang BPH, saya berkata, saya merasa saya salah dengan Tuhan. Jadi saya mau tutup aja sekolah ini. Pak Adi kaget sekali. Dia bilang, jangan. Ini sudah bagus. Teruskan. Saya berkata, untuk apa? Sementara kami, sekolah ini menimbulkan konflik di dalam. Dan Pak Adi nggak bisa menyelesaikan dengan tuntas karena tajam juga pada waktu itu. Dan akhirnya dia menyerah, karena kami nggak bisa apa-apa. Pak Adi tinggal di Amerika. Saya berkata enggak. Saya berkata saya sudah berdoa, saya minta ampun sama Tuhan. Dan semua siswa kami tanggung jawab. Kami akan arahkan dengan baik, dan kami mencoba tanggung jawab. Dan ada teman yang berkata begini. Sekarang orangnya sudah pindah ke Amerika. Dia berkata, Pak, saya diberkati sekali. Karena dalam organisasi jarang orang bicara tentang hubungan ke atas. Lebih banyak menyelesaikan hubungan ke samping dengan manusia. Tapi Bapak bicara tentang kesalahan dengan yang di atas. Buat saya itu hal baru. Dan saya menghargai karena pengakuan seperti itu. Singkat cerita, saya tutup. Sungguh-sungguh sekolah, tahu-tahu selesai. Tapi itu nama sekarang hebat loh, dipakai oleh yang Ungaran sini, saudara. Pakai SCTS tuh, mudah-mudahan tidak tahu-tahu selesai. Tapi dibuat mereka jadi katanya sekolah tinggi sekali katanya SCTS itu. Jadi banyak sekali yang pakai nama macam-macam. Oh, kalau nggak diurapi itu banyak joknya, saudara. Repot aja. Sekolah tinggi sekali katanya. Nah, setelah itu saya sudah nggak berani touch soal sekolah Alkitab. Satu hari ada hamba Tuhan orang Finland datang, Glory Bachman. Sekarang dia pindah ke Florida. Saya sudah sekian tahun nggak pernah kontak lagi sekarang. Dia datang di gereja kami dan dia mulai melayani dengan Tuhan pakai dengan luar biasa. Dan dia nubuat begini, dia berkata, Pastor, Tuhan berkata kamu harus mulai sekolah Alkitab. Saya bilang, Tuhan tidak ngomong sama saya. Saya berkata, sudah kapok nggak akan buat sekolah Alkitab. Dia bilang, harus. Saya bilang, tidak harus. Kenapa? Trauma, saya berkata. Nanti tahu-tahu selesai lagi, saya berkata. Capek, saya berkata. Sudah banyak sekolah Alkitab, kenapa harus saya tambahin satu lagi? Tapi Tuhan yang suruh. Saya bilang, ya kalau Tuhan suruh nanti Tuhan akan bicara dengan saya. Dan sungguh-sungguh dia nggak bicara dengan saya. Kemudian ketemu lagi sekian waktu kemudian, dia ingat lagi, dia berkata, sudah kamu mulai belum Alkitabnya? Belum, saya berkata. Tuhan bilang segera. Ya nanti pada waktunya Tuhan kan cepat jadi, saya berkata, kalau dia mau. Betul-betul di luar keinginan saya, saudara. Nah, saya belajar ya, itu seringkali harus mati. Ngerti, saudara? Tapi kalau Anda belajar dari kesalahan orang begini, tolong saya berdoa tidak ada orang mengulangi kebodohan yang pernah saya buat, saudara. Kalau Anda pemimpin, Anda buat langkah yang salah, anak buah jadi korban, gereja jadi korban. Kalau Anda masih bisa tarik sesuatu balik, Anda mengurangi korban. Dan waktu itu kalau saya teruskan sampai sekarang, korbannya makin banyak, saudara. Tapi saya berbuat kasih, berkata, tarik, saya mundur. Gak terlalu banyak korban.
Setelah saya mundur, saya nggak mau lagi. Yang Pak Yusak berkata, kalau kita nggak mau, Tuhan mau. Ini memang agak hal yang repot, Anda mesti hati-hati. Sebetulnya gampang, kalau Anda mau cari kehendak Tuhan yang paling ekstrim, gampang. Cari apa yang paling tidak mau Anda buat. Anda tidak, bukan dosa ya, tapi yang ini saya nggak mau. Nah itu kira-kira kemungkinan besar, 85% itulah kehendak Tuhan dalam hidupmu, saudara. Dulu saya suruh buat gereja, mulai gereja, waduh, bantah-bantahan saya buat. Karena saya tahu saya bukan gembala. Nah, singkat cerita, saya bergumul, saya berkata, enggak Tuhan, enggak, saya tidak mau. Lalu kemudian tahun 98, saudara, Raymond Mui datang ke Jawa Tengah. Setelah sekian tahun tidak ketemu. Saya kenal dia sejak tahun 79. Berapa tahun yang lalu itu ya? Berapa? 21 tahun yang lalu. Itu teman saya sejak 21 tahun yang lalu, Raymond Mui. Datang ke Jawa Tengah, dia banyak dulu di Riau ya, sekitarnya, tidak pernah ke Jawa. Akhirnya dia ke Jawa, ini teman baiknya Pak Samuel Elkanah. Pak Samuel Elkanah itu sahabatnya orang-orang luar biasa. Anda tahu Brother Andrew ya, dari Open Doors Belanda. Dia 2 tahun ini tidak mau ke Indonesia, sampai sekarang nggak mau. Dia bilang kenapa? Aku nggak punya siapa-siapa lagi kok di Indonesia. Si Samuel sudah dipanggil pulang ya, untuk apa ke Indonesia? Dia kalau dengan teman kayak begitu. Orang kalau kenal dia makin dekat, dulu tapi sadis saudara, pakai pedang terus. Sekarang ketika dia jadi tongkatnya dipakai, dia temannya makin banyak. Tapi pada waktu itu dia datang kemari, ngobrol dengan Pak Sam. Dia cerita soal sekolah Alkitabnya. Dan Pak Samuel tertarik sekali. Entah gimana, Pak Samuel telepon saya. Dia bilang, aku mau ketemuin kamu sama Raymond. Lalu dia ke kantor, kami ngobrol. Dia cerita, dia buka brosurnya, dia cerita School of Acts yang di Malaysia. Waktu Raymond cerita, Tuhan mulai bicara. Kamu buat di sini. Saya bilang, Tuhan, aku sudah capek sekolah Alkitab. Nanti tahu-tahu selesai. Ini SOA-nya apalagi ini? Singkatannya, belum ketemu. Nanti singkatan apa lagi? Jangan dibuat. Kalau itu nggak muncul sesaat, jangan dibuat-buat. Jadi saya bilang, ini apa? Ini Tuhan, ini. Aduh, saya bilang, saya sudah trauma dengan sekolah Alkitab, forget it. Nanti toh saya juga harus mesti minta izin ke sinode lagi kan? Nanti kalau nggak diizinkan lagi kan ribut lagi. Ini saya nggak mau lah, saya berkata. Saya tidak mau jadi troublemaker dalam organisasi ini. Saya mau menyenangkan hati Tuhan. Dia bilang, kalau kamu menyenangkan hatiku ya buat ini. Dan akhirnya kami buat kesepakatan yang rada gila, saudara. Saya berkata, Pak Sam, kita lebih baik ke Malaysia aja. Lihat kenyataannya, kayak apa sekolahnya. Jadi pada sekitar September ya, kalau nggak September ya, kami terbang rame-rame, saudara. Dari kami, saya Pak Ardian pergi, Pak Timotius sama istrinya pergi, lalu Pak Sam dan istrinya pergi. Kami berenam terbang ke Kuala Lumpur 3 atau 4 hari. Dan lihat sekolahnya. Pada waktu itu si Hasto lagi belajar di sana, saya kirim dia ke sana duluan. Terus saya tanya gimana, dia bilang bagus Pak, ini modelnya begini, dia cerita semua. Terus kita rundingan September 98, kita rundingan gini. Terus kita mau mulai kapan? Semua diam. Tahun depan berani. Bulan apa? April. Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April awal, pertengahan. 7 bulan, nggak ada 6 bulan lah kira-kira. Setengah tahun. Ini bangunnya gimana? Itu baru jadi separuh yang sebelah sana. Ini nggak ada sama sekali. Belakang nggak ada yang kuning. Gazebo tempat makan nggak ada. Dihitung semua, saudara. Budget begitu besar. Uangnya siapa? Dalam 6 bulan buat sekolah. Caranya gimana? Nggak punya pengalaman. Saya jadi GL, saya bilang, Tuhan, maunya apa ya? Saya bilang, tahun 2000 aja deh, tahun 2000. Tapi ketika mau mikir 2000, saudara, di sini enggak. 2001, tak pikir begitu. Tambah kenceng. Tahun depan, lega hati saya. Wah, gawat ini, gawat.
Waduh, tahun depan. Saya bilang, oke, kita buat tahun depan. Ya, semangat saudara. Kita makan ngomong sekolah, kita ngomong sekolah. Dan Raymond itu hobinya makan. Habis makan, bawa ke hotel. Sejam kemudian jemput lagi, kemana? Makan lagi. Itu makan lagi. Makan terus pokoknya dengan dia. Makan ngomong sekolah Alkitab. Kami pulang saudara. Kita berkata, mari dibuat. Uang nggak punya saudara. Tapi saya mau beritahu pada saudara. Tahun lalu lewat dengan anugerah Tuhan. Selesai semua pada waktunya. Dalam waktu 6 bulan saudara. Dari nol. Bayangin sebuah sekolah Alkitab disiapkan dalam waktu 6 bulan dari nol. Komplit dengan gedungnya, fasilitasnya, semuanya. Dan dapat siswanya hebat-hebat. Malam pertama, besok Senin, besok mau dimulai Minggu pada ngumpul di sini anak-anak itu. Ibu Ruth datang sudah dapat firman Tuhan. Dinubuati. Saling khotbah, bayangin.